dan penuh khidmat. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini sepertinya kurang semangat ya. Sama-sama saya salam lagi. Saya mohon kekompakan antum untuk menjawab salam. Setuju? Kurang kompak, setuju? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini suatu anugerah besar kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di lapangan yang sangat mulia ini. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, walau anna ahlul qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakati minas samai wal ard. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, walau anna ahlul qura amanu wa taqaw. Kalau seandainya sebuah daerah, sebuah kampung, sebuah tempat yang di situ dibacakan suatu hal-hal yang baik, insya Allah tempat tersebut selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tempat tersebut selalu akan diberikan maghfirah, ampunan, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Apalagi tadi kita subhanallah mengingat para perjuang-perjuang kita, ya, luar biasa. Makanya kita doakan sebelum saya memulai ceramah, kita doakan kepada ulama-ulama kita, orang-orang yang pendahulu dengan kita, orang tua kita, siapapun orang-orang yang ikut andil, yang ada untuk ikut andil di dalam mempertahankan Indonesia Raya ini. Mudah-mudahan insyaallah diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita terlebih dahulu al-fatihahkan kepada mereka ala hadhihi niyyah wa ala niyatul salihah jami'an wal akhirah. Allahumma fil lahum warhamhum wa'afihi wa banhum wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, terima kasih. Ya. Alhamdulillah, sebagaimana Nabi SAW katakan di dalam hadisnya. Ini perlu kita perhatikan di dalam diri kita. Apa yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan khairul hadaya minal ahya ilal amwat ad-du'a wal istighfar. Ya, dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad, sebaik-baiknya hadiah orang yang hidup kepada orang yang sudah meninggal itu luar biasa hadiahnya. Apa saja hadiahnya? Tidak lain dan tidak bukan doa dan istighfar. Saya mau tanya kepada ibu-ibu khususnya, kalau seandainya anak kita diberikan kelebihan harta oleh Allah, kemudian anak kita memberikan gelang, memberikan emas kepada kita, memberikan kendaraan motor ataupun mobil ataupun tanah, saya mau tanya terlebih dahulu, jawab yang kompak, kira-kira kita sebagai orang tua senang atau senang? Kurang kompak, senang atau senang? Pastinya senang. Itu kalau di dalam keadaan dunia. Tapi ketika orang tua kita yang sudah wafat,
orang tua kita yang sudah meninggal, yang sudah tidak ada di alam dunia ini, mereka nggak perlu mobil lagi, mereka nggak perlu tanah lagi, mereka nggak butuh apapun yang ada di alam dunia ini, nggak pernah butuh lagi. Yang mereka idam-idamkan, yang mereka inginkan adalah, kata baginda Nabi Muhammad, tidak lain dan tidak bukan yang pertama doa. Maka jangan pernah tinggalkan untuk mendoakan kedua orang tua kita, ya, khususnya para santri, ya. Ya, ketika antum berada dalam ibadah kepada Allah, doakan orang tua kalian. Ya Allah, mudah-mudahan orang tuaku diberikan kesehatan, ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan orang tuaku diberikan panjang umur, ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan orang tuaku yang malas ibadah kepadamu, ya Allah. Ya Allah, berkat tangan yang hina, ya Allah, berikan kemuliaan orang tua kami untuk lebih mudah untuk bertakwa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Makanya munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka sebaik-baiknya doa, kata Nabi Muhammad, sebaik-baiknya hadiah doa dan istighfar. Ya, maka jangan lupakan orang tua kita. Kemudian di hadis yang lain Nabi katakan, yatba'ul mayyit salasa. Ya, yang dibawa ketika orang yang meninggal itu ada 3. Makanya orang-orang Mbah Hasyim Asy'ari, kemudian Kiai Wahid, ya, luar biasa, mereka dalam keadaan tenang. Setiap dirayahkan hal-hal yang mulia, pasti beliau mendapatkan pengaliran pahala dari Allah Subhanahu wa taala, berkat-berkat orang-orang yang para pecintanya, orang yang sayang sama beliau, subhanallah, mendapatkan pahala. Inilah namanya amal jariyah. Ya, paham atau paham? Paham. Kata Nabi Muhammad, yang akan dibawa si mayit tersebut ada 3. Yang pertama, ahluhu, keluarga. Saya mau tanya, kalau ibu meninggal, ya sudah waktunya, suami belum, ya, ibu meninggal, kira-kira suami mau ikut atau tidak? Enggak mungkin suami mau ikut. Makanya kata Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, mautuz zawj ususana wa mautuz zaujah hususah. Ya Bu, ya, kalau seandainya ibu meninggal, suami ibu meninggal, ibu sedihnya luar biasa, betul Bu? Nahan sedihnya lama, betul Bu? Tapi kalau ibu yang meninggal, kata Imam Ahmad bin Hanbal, wa mautu zaujah khususah, ya, maka suami ibu menangisnya air mata buaya. Tapi bukan bapak-bapak di sini, ya, ada bapak-bapak jauh sedikit, ya. Bapak-bapak sini insya Allah semuanya cukup 1 sampai kiamat, hidup semati cintanya, betul? Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, 1 di Landa, 1 di Pontianak mungkin, ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, keluarga, anak, ya, istri kita, orang-orang yang terdekat dengan kita, paman, bibi, orang yang kita sayang, semuanya tinggal. Keluarga tinggal semuanya. Kemudian wa maluhu, harta yang kita punya juga akan tinggal, gak akan kekal dengan kita. Makanya harta ketika antum bantu pondok pesantren ini, baik yang menyumbang taping-taping, baik yang menyumbang cat contohnya, atau yang menyumbang dari batako, ataupun apa yang kita serahkan untuk hal-hal kebaikan, maka insya Allah kebaikan itu tidak akan dihilang oleh Allah, selalu akan dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap santri yang belajar ilmu agama Allah, baik belajar ilmu nahwu, belajar ilmu fikih, kegiatan-kegiatan baik, orang-orang Quran di dalamnya juga mendapatkan pahala yang besar yang Allah berikan. Alhamdulillah. Kurang kompak ini, alhamdulillah. Ini antara 2, kalau enggak lapar atau ngantuk ini? Hah? Sama, kita juga lapar juga, ya. Ya, ibu dekat, saya jauh. Saya udah makan sini pun sampai jalan lapar lagi. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Subhanallah. Nah, itulah luar biasa, ya. Ketika kita antum menyumbangkan sedikit hartanya untuk pondok pesantren,
maka insya Allah tidak akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, man amilan salihan falinafsih wa man asa'a fa'alaiha. Barang siapa yang beramal saleh, yang berbuat kebaikan, maka kembalinya kebaikan tersebut kepada orang yang berbuat baik. Tapi sebaliknya, waman asa'a fa'alaiha, dan barang siapa yang berbuat kejahatan, barang siapa yang berbuat keburukan, maka kembalinya juga dia akan mendapatkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Masya Allah, ya teman-teman yang dari Pontianak ya mempersiapkan fasilitasnya untuk saya sampai ke sini. Ketika kita amalkan maka mendapatkan pahala ya. Para kiai kita yang mempersiapkan fasilitas tempat ya, kita semuanya berdakwah. Dakwahnya macam-macam, ada dakwahnya lewat mikrofon, ada dakwahnya lewat pengamanan para polisi dan seterusnya ya. Para kiai mengajarkan para ilmunya, kemudian para santri hadir di tempat yang mulia, para ibu-ibu yang membuat semangat dalam acara, tidak lain dan tidak bukan tujuannya satu, karena Allah dan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Maka dengan perihal seperti ini kita berada di bulan Maulid, betul? Kita di bulan Maulid. Maka apa saja yang harus kita lakukan? Tadi Nabi SAW katakan ya, tadi kita para ulama-ulama kita dahulu berjihad di jalan Allah ya, lawan para orang-orang yang ingin menghancurkan Indonesia, berlawan dengan tenaga, dengan harta, dengan segala hal ya. Maka Nabi katakan, dahulu Nabi katakan dalam hadisnya, raja'na min jihadil ashar ila jihadil akbar. Nabi katakan kepada para sahabat, wahai sahabat-sahabatku, sesungguhnya kita pulang dari jihad yang kecil. Kaget sahabat, apa jihad yang kecil? Kita melawan para musuh. Kemudian kata Nabi Muhammad, raja'na min jihadil ashar la jihadil akbar. Untuk kita melawan jihad yang lebih besar. Apa kata Nabi Muhammad? Jihadun nafs, melawan hawa nafsu. Ini jihad yang besar ya. Jihad yang besar ini adalah ya, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salam Allah ala Yasin Habibi. Sama-sama. Salatullah salam Allah ala Taha Rasulillah. Sama-sama. Mari. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin billah ya bil badri ya Allah. Salamullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ilahi
Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah. Alhamdulillah. Adik sampai mana? Hah? Udah banyak nenek-nenek dah sini dia. Baru gak bentar udah lupa dah. Adik-adik, ini adik-adik kah atau nenek-nenek nih? Nenek. Nenek. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampai mana tadi kita? Hawa nafsu, masya Allah. Ya, kita melawan hawa nafsu itu jihad yang luar biasa ya. Artinya apa? Semuanya harus kita melawan hawa nafsu ya. Kita amalkan sedikit demi sedikit mengikuti ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Ketika kita makan nih contoh. Saya mau tanya, makan itu yang diajarkan Nabi tangan kanan atau tangan kiri? Ulang kompak, tangan kanan atau tangan kiri? Kalau makan dalam keadaan berdiri atau dalam keadaan duduk? Saya mau tanya kenyataannya ya, banyak yang makan duduk atau makan berdiri? Mana yang makan berdiri? Ya, tapi tidak ada di sini, masya Allah. Semuanya duduk, semuanya tak akan diri terus ya, duduk terus. Ya, ini sunnah-sunnah ya. Kita jihad kenapa sih? Makan berdiri itu lebih enak memang. Tapi harus kita lawan hawa nafsu kita. Ya Allah, ketika kita ingin makan berdiri, ingat, ya Allah, Nabi mengajarkan makan dalam keadaan ya, makan dalam keadaan menggunakan tangan sebelah kanan. Masya Allah, ya, 2 tahun ini ya, kata Kiai tadi saya tanya, 2 tahun kita sudah tidak melakukan ya, karena kopi. Karena ujian dari Allah Subhanahu. Apa arti COVID? Nah, ini kita harus tahu. Ambil dari kalimat-kalimat COVID, kita baca COVID. Ya, C itu apa? Kita dianjurkan sebelum kita apapun, kita dianjurkan untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Betul? Kita makan diharuskan untuk cuci tangan. Guru saya Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, beliau mengatakan orang yang makan mendahulukan cuci tangan terlebih dahulu, insya Allah pada hari itu ya, dia tidak akan terkena penyakit perut. Artinya apa? Dia akan dihindarkan oleh Allah dari penyakit perut. Paham? Ya, masya Allah, kemarin waktu ujian yang Allah berikan kopi, kita sibuk dalam rumah tangga kita, sebelum masuk rumah sibuk dengan ada ada sabun lah, ada tempat cuci tangan. Gak salah, bagus, betul. Akan tetapi Nabi ratusan abad yang lalu sudah mengajarkan, sebelum kita masuk rumah dianjurkan untuk cuci tangan, sebelum kita makan dianjurkan cuci tangan, kita bangun tidur kita dianjurkan cuci tangan. Ini pelajaran bagi kita supaya kita lebih giat ya, lebih kuat untuk memperhatikan dari sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala Muhammad. Saya mau tanya, sampai sini ya, sampai mulai hari ini kita kalau makan siap tidak cuci tangan? Siap. Ulang kompak, siap atau siap? Siap. Kalau makannya memang hal-hal yang memang dalam keadaan bisa dengan tangan, tapi kok makan Indomie dengan tangan gak bahaya gak? Ya, artinya kalau memang makanan-makanan tersebut yang memang kita makan dengan tangan, menggunakan tangan. Tapi kalau Indomie ataupun yang lain pakai sendok gak masalah, akan tapi usahakan dengan tangan tangan kanan. Paham atau paham? Ini sampai jam berapa ini? Sampai jam 1 tadi saya janji ya. Ya kan? Insya Allah ya. Cuci tangan sebelum kita makan ya. Suatu ketika ini ya, saya ceritakan ada suatu ketika di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya nggak akan panjang lebar ya. Insya Allah setengah 9 Insya Allah saya selesai. Karena keterbatasan waktu ya, tapi insya Allah di waktu-waktu yang lain kita akan bisa bertemu kembali, waktu yang agak panjang insya Allah. Sebagaimana ketika Nabi SAW lewat,
Ya, ketika pada saat itu Nabi melihat ada seorang laki-laki yang makan pada saat itu menggunakan tangan sebelah kiri. Subhanallah. Padahal yang nggak ada sakit, nggak ada dalam keadaan darurat. Ya, beda kalau seandainya tangan orang yang kanan sakit, dia gunakan tangan sebelah kiri. Ini ada alasan. Wajar dia menggunakan tangan sebelah kiri dia makan, betul? Betul? Ini dilihat oleh Nabi, nggak ada, dia sehat, semuanya kuat. Pada saat itu Nabi melihat makan dengan tangan kiri. Kata Nabi, ya bulan, kul biyaminik, makan dengan tangan sebelah kanan. Kata Nabi, katakan kepada laki-laki tersebut. Dia katakan, ya Rasulullah, la astati ya Rasulullah. Dia katakan, aku tak bisa ya Rasulullah. Padahal bisa, hanya ingin semata-mata mengejek Nabi, hanya menjawab, tidak mau mengamalkan sunnah yang diajarkan Nabi. Dia katakan, tidak bisa ya Rasulullah. Nabi katakan kedua kalinya, ya fulan, kul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Dia katakan, la astati ya Rasulullah, tak bisa ya Rasulullah. Dua kali. Kemudian Nabi lakukan, katakan lagi, ya fulan, kul biyaminik, maka dengan tangan kanan. La astati ya Rasulullah. Ketiga kalinya Allah memberikan pelajaran bagi orang tersebut. Apa? Kedua-dua tangannya dikeramkan oleh Allah. Artinya apa? Tidak bisa bergerak. Kenapa? Dia mengejek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, maka dari sini kita amalkan dari sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa itu olahraga? Ya, olahraga, masya Allah. Kita Nabi zaman dahulu olahraganya memanah, ya kan? Nabi zaman dahulu naiknya kuda. Sekarang kan mau cari kuda tak bisa, apalagi kalau dimasukkan pondok pesantren, mana kuda mana santri. Ya, santri ini jangankan kuda, Pak. Kalau pintu besi sekalipun hancur, betul nggak? Nah, masya Allah santri ini, jangankan pintu kayu, pintu besi sekalipun habis kena santri. Ya, kenapa saya tahu? Karena saya pernah mondok. Ya, tapi bukan saya yang menghancurkan pintu, bukan saya orang baik. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, olahraga penting, olahraga ya, olahraga penting. Main bola silahkan, yang main badminton silahkan, yang main takraw silahkan. Tapi ingat, perhatikan, kalau kita main jangan sampai kita membuka aurat. Apalagi santri kan tahu auratnya laki-laki dari mana sampai mana. Santri laki-laki mana, santri laki-laki nih, aurat laki-laki dari mana sampai mana? Pusat sampai lutut. Itulah dia. Kalau perempuan semuanya kecuali tangan dan mana? Dan muka. Tapi ada batasan-batasan tersendiri, itu yang harus kita belajar. Ya, kita main boleh, main apapun boleh, tapi ingat, jadikan ketika kita main itu perkara yang mubah ya. Main itu perkara yang mubah. Tapi kalau seandainya kita landaskan dengan niat yang baik, maka yang mubah berubah menjadi mendapatkan pahala dari Allah. Ya Allah, aku main sepak bola ya Allah, supaya badanku segar untuk bisa bangun bermunajat kepadamu ya Allah. Niatkan semuanya. Ya, innamal a'malu, sesungguhnya perbuatan suatu perkara tergantung dengan nih. Nah, bagi laki-laki juga ya, niat harus betul, jangan nikah lagi ya. Ya Bu ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, ibu tak betul lah kalau suami tak mau nikah lagi, layani yang betul ya, dengan sabar, jangan muka cemberut. Kok muka cemberut, suami pun dah boleh cemberut gak? Udah pandai-pandai nak ngeling-ngeling lain. Ya Bu ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian yang P-nya apa? Vitamin. Harus kita minum vitamin ya, supaya kuat. Vitamin misal yang dianjurkan dokter, hati-hati juga sekarang ya. Vitamin harus yang betul. Kalau vitamin yang apa namanya, yang dari Nabi, kurma, kemudian madu. Ibu suka madu enggak Bu? Suka madu? Alhamdulillah. Pak, dengar Pak, ibu-ibu suka madu. Ya, madu atau suka di madu Bu? Nah inilah saya Bu, kalau ceramah macam ini lah dia Bu.
Bukan apa, kalau kita tegang ini ngantuk, betul nggak? Betul nggak? Nah, udahlah, tapi waktu sampai setengah 9, 7 menit lagi kurang lebih ya, mungkin lebih kurang dari itu ya. Topik I apa? Ikhtiar. Ya, harus ikhtiar. Ya, harus ikhtiar. Apa yang kita harus lakukan? Ikhtiar. Kita mau dekat dengan Allah. Macam mana caranya? Ibadah dengan sabar. Kata Nabi Muhammad, "Isbiru ala ma antum alaih hatta talaqawna ala al-haudin nabi." Ya, kata Nabi Muhammad, sabar dengan apa yang kita lakukan. Ya, dengan kita sholat, sabar. Ya, dengan kita melakukan sedekah, mengeluarkan harta untuk sedekah, sabar. Dengan kita berjuang, sabar. Dengan kita mendidik santri, sabar. Dengan kita untuk mensukseskan acara, harus sabar. Sabar, pikiran ya kita terganggu, waktu kita terganggu, semuanya terganggu. Akan tapi dengan ikhtiar, insya Allah semuanya akan mendapatkan balasan dari Allah. Sebagaimana Allah katakan, hal jazaa'ul ihsan illa ihsan. Orang yang berbuat kebaikan, dia akan juga mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Yang terakhir D adalah doa. Ya, doa. Kita jangan sampai lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena cuaca sudah mulai panas, saya pun sudah mulai panas, pokok pun sudah mulai panas, maka mungkin sampai sini saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Al-afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selanjutnya kami mohon Habib untuk memimpin doa. Kami mohon didoakan oleh Habib untuk penutupan acara ini. Ya, kita sama-sama doa makan atau doa tidur ini? Yang baik-baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Sebelum berdoa, mari kita sama-sama berasyrakal terlebih dahulu. Mudah-mudahan baginda Rasul melihat kita semuanya, Allah bersama kita semuanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. أشرق البدر علينا فارتفعت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه سروري. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه.